Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di FD 28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian bahas sebuah kisah rumah horor di kebun tua. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ternyaman kalian. Dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan seperti apa kisah kali ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Suara burung gagak terdengar nyaring di kejauhan, memecah keheningan malam. "Mau kemana, Man?" tanya Pak Tejo saat melihat Lukman yang sudah rapi dengan kaos oblongnya dan celana jeans. "Mau ke rumah Dodi, Mbah," jawab Lukman sambil merapikan rambutnya. "Dodi?" Pak Tejo mengernyit. "Dodi anaknya juragan sembako itu?" "Iya, Mbah." Pak Tejo mendesah pelan, lalu menatap cucunya dengan sorotan mata yang serius. "Ngapain malam-malam ke rumah orang? Gak bagus, Man. Rumahnya juga jauh, di desa sebelah. Harus lewat rumah kosong di sebelah kebun." Lukman tersenyum kecil. Mbah, mau bilang di sana angker ya? Ada hantunya ya?" tanyanya sambil tertawa singkat. "Ayolah, Mbah, aku ini udah gede, gak mempan lagi dengan cerita-cerita kayak gitu." Tanpa menunggu balasan, Lukman mencium tangan kakeknya lalu melangkah keluar. "Duh, Gusti," gumamnya Pak Tejo pelan sambil menggeleng kepalanya. "Anak zaman saiki kok dibilangin yo malah ngeyel." Lukman Pratama, 23 tahun, baru aja pulang kampung setelah 3 tahun merantau ke Surabaya. Ia memanfaatkan cutinya yang hanya 3 hari untuk bertemu keluarga dan teman lamanya termasuk si Dodi. "Masih percaya hantu di zaman sekarang?" gumam Lukman sambil berjalan melewati jalan setapak yang mulai ditelan kabut malam. Tiba-tiba suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Suaranya mengaung seperti berpindah-pindah dari satu arah ke arah yang lain. Lukman menoleh ke belakang lalu mempercepat langkahnya. Di tikungan jalan, matanya menatap sosok seseorang duduk diam di depan sebuah rumah tua. Sosok itu tampak seperti pria dewasa mengenakan baju lusuh. "Nyuwun sewu, Pak," sapa Lukman sopan sambil sedikit membungkuk. Namun pria itu tidak menjawab, hanya diam, tatapannya kosong. Lurus ke depan, tubuhnya tidak bergerak. Bahkan kelopak matanya tidak berkedip. Lukman menahan nafas sejenak, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Rambut ditekuknya berdiri. "Pak," ulangi lagi sedikit lebih pelan. Namun pria itu tetap diam. Ia seolah tidak menyadari keberadaan Lukman yang berdiri tidak jauh di depannya. "Dasar wong aneh, disapa malah diam aja," gerutu Lukman pelan lalu kembali melanjutkan langkah. Tidak butuh waktu lama, Lukman akhirnya tiba di rumah Dodi. Rumah itu tidak begitu besar, tapi tergolong mewah untuk ukuran desa. Bernuansa krem pucat dengan lampu teras yang terang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut seseorang dari dalam. Pintu terbuka perlahan menampakkan sosok Dodi yang tersenyum lebar. "Lukman, pulang kampung yo?" "Iyo, baru sampai tadi pagi," jawab Lukman sambil menjabat tangan sahabat lamanya. Mereka lalu duduk di teras berbincang santai sambil bergantian memetik gitar. Tawa sesekali pecah mengisi malam yang semakin larut. Tepat pukul jam 12, Lukman berpamitan pulang. "Dot, aku balik dulu ya, wes malam. Takut ibu nyariin," ujarnya sambil bangkit berdiri. "Kenapa gak nginep aja sih? Lagian Bu Marni pasti tahu kamu kesini. Orang mungkin dia nyariin." "Ojolah, kasihan kalau aku gak mulai. Bisa-bisa ditungguin di depan rumah," ucap Lukman sambil tersenyum. Ia meletakkan gitar ke tempat semula lalu mengenakan sendal jepitnya. "Man, anterin aja yuk lewat jalan raya." "Ra usah, aku lewat kebun belakang aja lebih cepet. Soalnya kalau lewat jalan raya bisa 15 menit baru nyampe." Dodi menghela nafas. "Kowe nggak takut? Masih ingat kan cerita soal arwah Pak Sarmin yang meninggal 10 tahun lalu di rumah kosong itu?" Lukman tertawa kecil. "Ah, kowe sama aja sama mbahku. Masih percaya tahayul?" "Ini desa, Man, bukan Surabaya. Di sini cerita kayak gitu tuh kadang bukan sekedar omong kosong." "Iya, aku paham. Tapi hantu mana sih yang berani ganggu aku? Aku kan si Lukman si jago wesir," seru Lukman sambil terkekeh.
"Ya wes, terserah kamu, tapi hati-hati ya," ujar Dodi setengah serius. "Iya, santai aja." Lukman berjalan mundur sambil melambaikan tangan. "Kalau ketemu arwahnya tak sampein salam darimu." "Dasar bocah gendeng," balas Dodi tertawa geli. Lukman ikutan tertawa lalu melangkah menuju jalan setapak yang mengarah ke kebun, jalur pintas yang gelap dan sepi di ujung jalan desa. Malam itu, udara di Banyuwangi terasa menggigit. Angin bertiup kencang membuat dedaunan berbisik liar. Langit di atas berwarna merah gelap menggantung berat seperti pertanda buruk yang hendak turun dari langit. "Desa tetap aja desa, masih aja percaya sama cerita-cerita kuno begitu," gumam Lukman keliri sambil menyelipkan tangan ke saku celananya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di kejauhan terhadap bayangan seorang yang tampak berdiri di pinggir jalan, sosok yang tadi ia sapa saat berangkat ke rumah Dodi. Lukman mempercepat langkah berjalan, tiba-tiba aroma busuk menusuk ke hidungnya. Campuran antara bau bangkai, kemenyan, dan kapur barus menyergap tajam. "Bau kapur barus," bisik Lukman sambil menyengir dan menggosok hidungnya. Bau itu begitu menyengat membuat perutnya terasa mual. Langkahnya terhenti sejenak, tapi rasa penasarannya mendorong untuk terus mendekat ke arah pria itu. "Nun sewu pak, malam-malam mau kemana? Kenapa belum pulang?" sapanya sambil menoleh ke kiri dan ke kanan memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Tidak ada jawaban, pria itu berdiri membatu, tatapannya kosong, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Tubuhnya kaku bagaikan patung, tidak menunjukkan sedikit pun tanda kehidupan. "Wonten masalah nopo pak?" tanya Lukman lagi, kini hanya berjarak 5 langkah. Namun belum sempat ia melangkah lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh pria itu perlahan mulai berubah, bahunya melebar, dadanya membesar, tubuhnya mengembang perlahan tapi pasti hingga menutupi pandangan Lukman dan menjelma menjadi sosok bayangan hitam di mata Lukman. "Kayaknya badannya makin besar ya," gumam Lukman kini menajamkan penglihatannya. Matanya terbelalak, tubuhnya yang semula hanya sebesar orang dewasa kini membengkak menggelembung terus tumbuh tinggi setinggi pohon kelapa. "Pak," Lukman melangkah mundur. "Pak, cepat pulang pak, daripada masuk angin," ucap Lukman terbata-bata dan bibirnya bergetar. Tapi sosok itu tidak menjawab, kini menjulang seperti raksasa. Tubuhnya gelap, wajahnya mulai mengabur, tertutup bayangan. Bola matanya menyala merah, nafasnya berat, terdengar seperti dengusan hewan buas. "Ah!" Lukman menjerit, ia berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Aroma busuk semakin kuat, angin bertiup semakin kencang membuat langkah Lukman semakin berat. Dengan suara mendecit, sebatang dahan pohon patah dan jatuh tepat di sebelah Lukman. Lalu suara tawa menggelegar terdengar dari belakang. Tawa itu berat dan menggema seperti berasal dari perut raksasa, menggetarkan malam, memecahkan dinginnya jalan desa yang kosong. Lukman berlari tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terseok melewati jalan sempit di antara pohon-pohon pisang, tapi suara tawa itu terus mengejarnya, menyusup ke dalam kepala, menempel ke tengkuk Lukman, membuat bulu kuduknya menegang. "Makanya kalau orang tua ngomong itu didengar, jangan ngeyel." Suara Mbak Tejo keras berdiri di samping ranjang Lukman. "Wes pak, kasihan cucumu udah sakit masih aja dimarahin," sahut Marni pelan, berdiri di sisi lain tempat tidur. Lukman terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya panas tinggi sampai membuatnya mengigau. Sudah 2 hari kondisi Lukman seperti ini sejak dia ditemukan warga tidak sadarkan diri di bawah pohon pisang dengan badan berlumur lumpur dan mengigau ketakutan. "Anakmu ini gak bisa diatur, padahal dia tahu desa ini punya sejarah sendiri, tapi tetap aja ngeyel." Mbah Tejo menatap Lukman tajam, sorot matanya penuh amarah dan kekecewaan. "Iya, saya ngerti, tapi biarin dia istirahat dulu pak. Jangan dibebani terus, nanti tambah stres," ujar Marni pelan sambil menabur bedak sawan ke dahi dan dada Lukman. Namun Pak Tejo hanya menggeleng geram. "Kamu terlalu memanjakan dia." Lalu tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar kamar. "Bu,"
Suara Lukman lirih. Ia menggenggam tangan ibunya lemah. Maafin Lukman ya Bu, gara-gara aku ibu jadinya dimarahin sama Mbah. Marni tersenyum menyentuh kening anaknya yang basah oleh keringat. Gak apa-apa Le, Mbah marah karena khawatir. Dia itu sayang sama kamu meski caranya kasar. Sekarang istirahat dulu ya, ibu mau masak telur urak-arik kesukaanmu. Lukman mengangguk pelan, matanya perlahan menutup saat Marni meninggalkan kamar. Dalam tidurnya, Lukman dibawa ke dunia yang gelap. Kamu menantangku, kamu menganggap aku gak pernah ada. Suara berat itu menggema dari sosok hitam tinggi besar yang kini berdiri di hadapannya. Tubuhnya menjulang nyaris menyentuh atap kamar. Matanya merah menyala. Ampun, jangan deketi aku. Aku gak bermaksud. Lukman mundur sambil menjerit. Tubuhnya gemetar hebat, tawa itu kembali muncul. Berat, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Getarannya menusuk hingga ke jantung Lukman. Ampuni aku. Aku janji, aku gak akan menantang lagi. Ia merangkak menjauh, tapi makhluk itu melangkah maju. Setiap injakannya mengguncang lantai. Kamu gak bisa lari. Kamu milik aku sekarang. Manusia sombong akan mati bersamaku. Tidak! Lukman terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Nafasnya tersegal, matanya liar mencari sosok itu. Tapi yang ada hanya kamarnya yang gelap, dingin, dan sunyi. Cuman mimpi. Tidak lama kemudian pintu terbuka, Marni masuk dengan wajah panik diikuti Mbah Tejo. Lukman, kamu kenapa Le? Tanya Marni sambil duduk di pinggir ranjang dan menggenggam tangannya. Aku mimpi lagi Bu. Dia muncul lagi. Dia marah, dia bilang aku menantangnya. Mbah Tejo menggeleng lalu mendekat. Itulah akibatnya terlalu sombong. Anggap setan itu cuma lelucon. Sudah Pak, jangan disalahin terus. Lukman butuh ketenangan. Potong Marni menatap ayahnya dengan tegas. Mbah Tejo diam, matanya berpindah-pindah menatap Marni dan Lukman, lalu tanpa sepatah kata pun berbalik dan meninggalkan kamar. Bu, aku takut. Aku mau pulang ke kota aja. Marni menggenggam tangannya erat. Jangan dulu Le, kamu tuh belum benar-benar sembuh loh. Kalau kamu paksa pulang dan kenapa-napa di jalan, ibu gak bisa maafin diri sendiri. Tapi Bu, Marni segera memotong. Kali ini nurut ya, jangan bikin mbahmu tambah marah. Lukman terdiam. Ia hanya mengangguk pelan, matanya menerawang ke langit-langit kamar. Masih terbayang mata merah itu menatapnya dari kegelapan. Gimana kabar Lukman? Tanya Mbah Tejo pelan. Malam itu saat Marni duduk di sampingnya di teras rumah yang remang. Marni menghela nafas. Sepertinya dia benar-benar trauma Pak. Setiap malam dia teriak-teriak. Badannya gemetar, matanya kosong seperti ketakutan setengah mati. Itulah akibatnya dari kesombongannya. Anak itu terlalu angkuh, gak percaya sama hal-hal goib. Padahal kita hidup berdampingan dengan yang tidak kasat mata. Gak boleh sembarangan bicara. Mbah Tejo memejamkan matanya sejenak lalu membuka perlahan. Apalagi kalau menyangkut si Sarmin. Marni menoleh. Tapi Pak, bukannya si Pak Sarmin ini udah meninggal dari 10 tahun yang lalu ya? Kenapa juga sampai sekarang arwahnya masih bergentayangan? Mbah Tejo berdiri perlahan, tubuhnya tua yang tampak ringkih tapi sorot matanya tetap tajam. Ia melangkah ke pinggir teras, menatap gelapnya yang membentang di depan mereka. Sarmin gantung diri di rumah itu. Orang yang mati dengan caranya begitu, arwahnya gak bakal tenang sampai kiamat sekalipun. Marni ikut berdiri menggigit bibirnya. Jadi, dia kan terus di sana, di rumah kosong itu. Iya, sampai Allah sendiri yang memanggilnya. Pulang ke alam yang sebenarnya. Sunyi sejenak, hanya suara cicak dengan gesekan ranting yang terbawa angin menemani mereka. Terus Lukman gimana Pak?
Aku nggak tega lihat dia dihantuin begitu. Setiap malam seperti disiksa ketakutannya sendiri. Mbah Tejo menoleh perlahan, tatapannya dalam. Hanya ada satu cara. Apa itu, Pak? Lukman harus minta maaf sama cucunya. Marni mengernyit keningnya. Maksudnya Yurukmi? Iya, dia satu-satunya keturunan Pak Sarmin yang masih hidup. Hanya dia yang bisa jadi perantara untuk minta maaf sama arwahnya Pak Sarmin. Malam itu semakin sunyi, suasana lebih berat daripada biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah. Marni memeluk lengannya sendiri seolah dinginnya tiba-tiba menyusup masuk ke tulangnya. Apa Yurukmi masih tinggal di desa sebelah? Bisik Marni. Iya, tapi untuk ketemu dia butuh keberanian. Banyak yang gak berani mendekat apalagi bicara. Mereka berdua terdiam, dalam diam itu hanya suara jangkrik dan desir daun yang jadi saksi. Betapa malam itu menyimpan rahasia yang belum selesai. Bu Marni, gimana keadaan Lukman sekarang? Tanya seorang perempuan setengah baya saat mereka bertemu di warung sayur pagi itu. Suaranya diturunkan perlahan seperti sedang membicarakan sesuatu yang sensitif. Dengar-dengar dia habis lihat arwah Pak Sarmin ya? Marni tersentak kecil, ia mencoba tersenyum meski jelas terlihat gugup. Iya bu, keadaannya masih sama, masih sering ketakutan, mimpi buruk tiap malam. Penjual sayur yang dari tadi mendengarkan langsung ikut menyela. Kalau udah menyangkut arwah Sarmin emang ribet, apalagi kalau harus minta maaf ke Rukmi. Iya tuh, betul tuh, timpal perempuan yang tadi bertanya menunduk sedikit. Dia kan gak terima kalau dibilang arwah kakeknya masih gentayangan, padahal semua orang di desa juga tahu itu. Marni hanya terdiam, tangannya tetap bergerak memilih tempe dan sayur-sayuran, tapi matanya terlihat kosong. Pikirannya melayang. Kalau menurut saya sih, jangan ketemu si Rukmi, celetuk penjual sayur lagi, kini sambil menimbang cabai ke kantong plastik. Marni menghentikan gerakannya. Kenapa, Bu? Tanyanya menoleh pelan. Rukmi itu orangnya keras kepala, egois, bicara soal kakeknya, wah bisa panjang urusannya. Kita gak bakal menang kalau udah nyangkut harga diri dia. Marni menggenggam kantong belanjanya erat, wajahnya ragu, tapi di wajahnya ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Apa benar Yurukmi sekeras itu? Tapi bagaimanapun, arwah Pak Sarmin memang belum tenang, gumam Marni dalam hati. Kamu kenapa, Mar? Tanya Mbah Tejo saat melihat putrinya yang tampak kusut dan murung. Marni meletakkan kantong belanjaannya ke atas meja makan, lalu duduk dengan lelah. Tadi aku bertemu dengan beberapa ibu-ibu di warung. Mereka bilang Yurukmi bisa marah besar kalau kita datang untuk minta maaf atau sekedar bahas soal kakeknya. Mbah Tejo menarik kursi dan duduk di hadapannya. Kan Bapak udah bilang Rukmi itu orangnya tertutup. Gak banyak yang berani ngomong sama dia, apalagi kalau udah nyangkut soal si Sarmin. Marni menunduk, suaranya bergetar. Lalu aku harus bagaimana, Pak? Lukman makin hari makin lemah. Setiap malam dia teriak-teriak ketakutan seperti disiksa. Badannya juga makin kurus. Mbah Tejo menghela nafas panjang. Bapak ngerti, Mar. Kamu harus sabar, harus tenang. Biar nanti Bapak coba pikirkan caranya. Ia bangkit dan mengusap pelan pundak Marni. Sentuhannya lembut menenangkan. Aku takut, Pak, kalau sampai terjadi sesuatu sama Lukman. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak bisa kehilangan dia. Mas Bayu baru meninggal 3 tahun yang lalu. Sabar, Nduk. Suara Mbah Tejo melembut. Bapak paham perasaanmu. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Kita mesti percaya Lukman bisa melewati ini semua. Marni terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ketakutan dan harapan bertarung diam-diam. Bu, tiba-tiba suara Lukman terdengar dari arah belakang. Mbah Tejo dan Marni menoleh bersamaan. Lukman, seru Marni. Ia segera berdiri dan menghampiri putranya dengan cemas. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Lukman mengangguk pelan. Alhamdulillah Bu, lebih baik dari sebelumnya. Tapi kadang suara itu masih datang dan mimpinya belum hilang. Marni menghela nafas panjang lalu memegang dadanya. Air matanya mulai menetes.
Ya Allah, sampai kapan anakku harus merasakan ini semua? Belum tidur, Mar? Tanya Mbah Tejo saat melihat Marni keluar dari kamar. Tadi sempat tidur sebentar, Pak, tapi terbangun, barusan selesai sholat malam. Bapak juga belum tidur. Udah di kamar panas, jadi Bapak keluar sebentar nyari angin. Marni mendekat dan duduk di samping ayahnya. Ia mengusap wajahnya yang masih basah oleh air wudhu. Pak, gimana kalau besok pagi kita ke rumahnya Yurukmi? Kamu yakin? Mbah Tejo menoleh, wajahnya tampak ragu. Rukmi itu keras kepala, Mar. Dia bisa marah besar kalau ada yang menyebut-nyebut soal kakeknya. Aku tahu, Pak, tapi aku gak sanggup lihat Lukman kayak gini. Bapak juga, Mar. Bagaimanapun dia cucu satu-satunya. Tapi Bapak juga gak tahu gimana caranya dan harus mulai dari mana. Mereka terdiam, udara malam terasa gerah. Anehnya seperti menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Suara keras seperti benda jatuh terdengar dari dalam rumah dari arah kamar Lukman. Pak, itu suara apa? Seru Marni kaget, wajahnya langsung pucat. Lukman, jangan-jangan? Tanpa menunggu Marni berlari ke arah kamar anaknya. Mbah Tejo menyusul di belakangnya, langkahnya tergesa meski tubuhnya rentah. Ya Allah, Lukman! Marni berteriak histeris saat melihat tubuh anaknya tergantung di udara. Tali menjerat lehernya. Mbah Tejo dengan sisa tenaga tuanya segera meraih kursi yang terjatuh. Ia naik dengan tangan gemetar memotong tali yang melilit di leher cucunya. Tubuh Lukman langsung jatuh dan disambut Marni yang menangis panik. Ya Allah, Lukman, bangun, Nak! Marni memeluk tubuh lemas itu, mengguncangkannya dengan panik. Jangan tinggalin ibu, Nak. Ayo buka matamu. Mar, tenang. Lukman tuh gak apa-apa. Dia cuma pingsan. Bapak buatin teh dulu ya. Tunggu di sini. Suara Mbah Tejo bergetar, tapi berusaha tetap tenang. Ia segera menuju dapur. Marni hanya bisa mengangguk sambil terus memeluk Lukman. Air matanya tidak berhenti mengalir, membasahi rambut anaknya. Beberapa menit kemudian mata Lukman perlahan terbuka. Nafasnya berat. Bu, Ibu. Suaranya serak dan lemah. Lukman, alhamdulillah kamu sadar, Nak. Marni segera mengusap wajah anaknya penuh haru dan lega. Kamu bikin ibu takut. Aku kenapa, Bu? Kenapa kepalaku sakit sekali? Lukman memegangi kepalanya dengan lemah. Marni hendak menjawab, namun sebelum sempat bicara, Mbah Tejo masuk dan segera menyela dengan suara tegas namun lembut. Kamu gak apa-apa, Man. Tadi kamu jatuh dari tempat tidur, kepalamu terbentur. Sekarang minum dulu deh teh ini, biar badanmu hangat. Lukman menatap kakeknya dengan bingung, tapi menerima gelas teh yang disodorkan. Tangan kecil gemetar saat memegangnya. Minum pelan-pelan ya, Man. Habis itu kamu istirahat lagi. Mbah Tejo menepuk bahu cucunya perlahan, sementara itu Marni hanya bisa duduk di samping Lukman, memandangi anaknya dengan hati masih dicekam rasa takut. Ia tahu malam ini belum selesai. Gimana keadaanmu, Man? Tanya Mbah Tejo keesokan paginya saat melihat Lukman keluar dari kamar. Sudah agak mendingan, Mbah, cuman masih agak pusing dikit. Mbah Tejo mengangguk pelan. Nanti siang kamu siap-siap ya, Mbah mau ajak kamu ke suatu tempat. Lukman memandang kakeknya dengan bingung. Mau kemana, Mbah? Wes, gak usah banyak tanya. Yang penting kamu nurut aja sama Mbah. Sekarang mandi dulu, terus sarapan. Ibumu sudah nunggu di meja makan. Lukman hanya mengangguk pelan, tidak ingin membantah. Wajahnya terlihat masih menyimpan rasa penasaran, tapi ia menurut. Mar, sepertinya hari ini kita harus ke sana. Ucap Mbah Tejo pelan, duduk di depan Marni, suaranya nyaris seperti bisikan, namun penuh beban. Bapak yakin kejadian semalam bukan kebetulan. Marni menatap ayahnya, wajahnya murung. Sarmin meninggal karena bunuh diri. Bisa jadi semalam dia merasuki tubuh Lukman dan mencoba membuat cucuku melakukan hal yang sama. Mata Mbah Tejo melirik ke arah kamar Lukman. Ia bicara pelan, khawatir cucunya mendengar. Aku juga kepikiran gitu, Pak.
Mau gak mau, suka gak suka, kita harus temuin Yurukmi. Kamu benar, Mar, ucap Mbah Tejo sambil menghela nafas berat. Bapak khawatir kalau arwah Pak Sarmin belum tenang dan dia akan mencoba lagi. Kita gak bisa nunggu sampai terlambat. Marni menarik nafas dalam-dalam, matanya tidak lepas dari pintu kamar Lukman yang tertutup rapat. Aku harus kuat demi Lukman, gumamnya dalam hati menahan gemetar di dadanya. Siang itu mereka bertiga berangkat menuju rumah Rukmi. Dalam perjalanan mereka melewati sebuah kebun kosong, tempat yang selama ini kerap disebut-sebut sebagai lokasi kemunculan sosok Sarmin setiap malam. Tidak butuh waktu lama, mereka tiba di sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung jalan kecil. Rumah itu tampak sepi, jendelanya tertutup rapat, dan cat dindingnya mulai mengelupas. Angin berhembus pelan menggoyangkan ranting pohon di halaman. Marni menelan ludah sementara Lukman merapatkan jaketnya, merasa hawa dingin yang tidak wajar menyentuh kulitnya. Bu, apa kita benar-benar harus ke sini? Tanya Lukman ragu saat mereka tiba di depan rumah Rukmi. Gak ada pilihan lain, Man, jawab Marni pelan namun tegas. Kamu harus minta maaf sama Yurukmi. Akui kesalahanmu. Mbak Tejo ikut menoleh ke arah cucunya. Iya, Man, walau kamu ngerasa gak salah, tetap saja kamu harus minta maaf. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal menghormati. Tapi aku gak percaya sama hal-hal kayak gitu, Mbah, saut Lukman, nadanya suaranya mulai naik. Ini tuh sekarang tuh udah zaman modern. Mbah Tejo menggeleng pelan. Percaya tahu enggak, yang kamu ucapkan tuh udah bikin dia marah. Makhluk itu tersinggung, merasa ditantang. Tapi Mbah, aku udah cukup, Man. Marni memotong suaranya lebih keras. Kamu nurut aja, bagaimanapun juga kamu yang dihantuin sekarang. Mau terus diteror setiap malam? Lukman terdiam, wajahnya menunduk dalam diam. Ayo, keburu sore, ucap Mbah Tejo melangkah menuju rumah Yurukmi. Tunggu di sini, bisik Mbah Tejo. Tangannya mengisyaratkan agar Lukman dan Marni tetap di belakangnya. Ia melangkah pelan ke teras rumah yang tampak berdebu, lalu mengetuk pintu kayu yang sudah kusam. Tidak ada sahutan, ia mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Pintu berderi terbuka, di baliknya berdiri seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam. Rambutnya disanggul, wajahnya dingin, tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Ada apa? Tanyanya dengan suara datar. Kami mau bicara, Mi, ucap Mbah Tejo. Ini soal Lukman. Rukmi menatap Lukman di belakang, lalu ke Marni, lalu ke Mbah Tejo. Tatapannya seolah menelanjangi ketiganya. Masuk, katanya pelan. Ia melangkah menjauh, membiarkan pintunya terbuka lebar. Mereka bertiga disambut bau apek langsung menyeruak, bercampur dengan aroma kemenyan yang mengambang tipis di udara. Di dalam ruangan itu terdapat lukisan tua menggantung di dinding. Sebuah potret seorang laki-laki tua berkumis lebat dengan sorot mata yang menusuk. Lukman menahan nafas, potret itu terasa seperti sedang mengawasinya. Duduklah kalau mau bicara, ujar Rukmi lalu berjalan ke dapur tanpa suara. Mereka bertiga duduk di kursi panjang yang menghadap langsung ke potret itu. Marni melirik Lukman langsung menatap lantai, tangannya gelisah di pangkuannya. Tidak lama Rukmi kembali membawa 3 gelas air putih di nampan. Ia meletakkannya di meja dengan gerakan lambat, lalu duduk di kursi seberang mereka menatap Lukman lekat-lekat. Kau yang bilang kakekku gentayangan? Lukman terkejut, ia membuka mulut lalu menutupnya lagi. Nafasnya memburu. Aku tidak bermaksud menyinggung. Aku cuma apa? Potong Rukmi, matanya tidak berkedip. Aku gak percaya sama hal begituan. Aku kira cuma cerita orang desa. Suara Lukman lirih, bahunya menunduk, tubuhnya sedikit gemetar. Kau kira ini cerita? Rukmi membungkuk ke depan, wajahnya dekat sekali dengan Lukman. Kau kira hidupku tenang setelah kakiku mati gantung diri di rumah itu?
Setiap malam aku dengar suara ketukannya, tarikan nafasnya. Kau pikir itu cuma dongeng? Marni menghela nafas, tangannya meremas ujung bajunya. Kami datang untuk minta maaf. Apapun yang Lukman lakukan, dia gak sadar akan dampaknya. Maaf gak akan selesai semuanya, gumam Rukmi. Matanya kini berpindah ke Mbah Tejo. Kau seharusnya tahu lebih banyak, Mbah Tejo. Kau teman kakekku dulu. Mbah Tejo menunduk, wajahnya kusut. Kami tidak ingin menantang siapapun, Mi, hanya ingin lepas dari gangguan itu. Sudah terlalu jauh. Rukmi berdiri. Dia sudah menolak, dia sudah menertawakan. Kalian datang saat semuanya terlambat. Lukman menegakkan tubuhnya. Aku siap tanggung jawab. Aku minta maaf. Tolong, aku cuma ingin bisa tidur tanpa mimpi, tanpa suara yang bisikin namaku tiap malam. Rukmi terdiam, tangannya meraih kantong kecil dari atas meja. Ia meletakkannya di depan Lukman. Simpan ini, jangan pernah dibuka, jangan pernah dilihat isinya. Letakkan di bawah bantalmu setiap malam. Aku yakin dia gak akan lagi nemuin kamu. Apa ini bisa bantu? Kalau dia masih mengingatkan nyawa anakmu, bahkan aku pun gak bisa halangi. Keheningan menyergap ruangan, hanya suara jam dinding tua yang berdetak lambat. Lukman menatap kantong itu seolah bisa meledak kapan aja. Ia mengangguk pelan, terima kasih. Pergilah sebelum dia ikut kalian pulang. Tanpa banyak bicara lagi, mereka bertiga berdiri. Marni menggandeng tangan Lukman, Mbah Tejo membungkuk ringan sebagai tanda hormat, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu mereka melangkah jauh, pintu tertutup sendiri dengan bunyi keras. Angin mendadak berhembus kencang melewati lorong kecil menuju kebun kosong di belakang. Lukman menggenggam erat kantong kecil di tangannya. Jari-jarinya dingin, tubuhnya berkeringat meski matahari siang masih menyengat. 1 bulan sudah berlalu, Lukman tampak lebih segar. Kulitnya tidak lagi pucat dan sorot matanya mulai hidup. Man, panggil Mbah Tejo sambil memindahkan tempe goreng ke piring. Ibumu bilang kamu mau balik ke Surabaya. Enggeh Mbah, rasanya gak enak kalau cutinya kelamaan. Tubuhmu masih kelihatan lemes. Udah yakin sehat? Alhamdulillah Mbah, gak pernah mimpi aneh lagi sejak Rukmi kasih kain hitam itu, semuanya tenang. Mbah Tejo mengangguk pelan, tangannya meraih air putih meneguk perlahan. Syukurlah Man, tapi satu hal Mbah pesen, dimanapun kamu berada, tetap sopan, hormati semua makhluk yang kelihatan atau enggak. Iya Mbah, insya Allah. Lukman menunduk sejenak. Ada sesuatu yang mengganjal Mbah, aku penasaran, sebenarnya kenapa Pak Sarmin bunuh diri, dan kenapa arwahnya bisa jadi seganas itu, besar, hitam, sampai kayak King Kong. Apa dia pesugihan Mbah? Mbah Tejo meletakkan sendoknya, pandangannya kosong menatap meja kayu yang mulai lapuk. Enggak Man, Sarmin itu orang baik. Dia bukan orang yang main pesugihan. Dia gak pernah ganggu siapapun. Lukman mengerut dahinya, lalu kenapa dia bunuh diri Mbah? Mbah Tejo diam sejenak, tarikan nafasnya berat seperti menahan beban lama. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu, dia punya istri namanya Ratmi. Ratmi tiba-tiba lumpuh total, gak bisa jalan, gak bisa gerak. Lukman menyimak, tidak mencela perkataan mbahnya. Waktu itu Sarmin cuma buruh tani, penghasilannya pas-pasan, tapi dia tetap rawat Ratmi, gak pernah ngeluh. Mbah Tejo menatap meja, suaranya pelan tapi tajam. Sampai suatu hari pemilik sawah tempat dia bekerja pecat dia. Katanya takut ketularan penyakit istrinya. Orang-orang desa pun ikut menjauh, bilang Ratmi kena kutukan. Mereka diasingkan, gak ada satupun yang nolong, gak ada juga yang peduli. Wajah Pak Tejo menegang, matanya mulai berair, tangannya gemetar saat meraih gelas. Mbah coba bantu semampu Mbah, tapi tetap gak cukup. Dia makin terpuruk.
Makan susah, obat nggak ada. Suara Mbah Tejo bergetar. Sampai suatu malam dia ditemukan tergantung di pohon asam tua di sebelah rumahnya. Lukman menahan nafas, tangannya mengepal di atas pahanya. Sejak rumah itu kosong, Ratmi dibawa saudaranya jauh. Tapi malam-malam ada yang lihat bayangan besar di kebun. Kadang suara nangis, kadang orang minta tolong. Mbah Tejo menutup matanya sebentar, menahan sisa tangis yang hampir pecah. Dia gak terima mati dalam kesendirian, dihina, dibuang, dilupakan. Makanya arwahnya penuh amarah. Lukman menunduk, hening melingkupi ruang kecil itu. Aku salah, Mbah. Aku terlalu cepat menilai. Mbah Tejo menepuk pundaknya pelan. Sekarang kamu sudah tahu, jangan ulangi lagi ya, Man. Kalau nggak bisa bantu, paling nggak jangan nambah beban. Lukman mengangguk, iya Mbah, terima kasih. Mbah Tejo tersenyum tipis, hati-hati di Surabaya nanti. Kalau bisa sesekali pulanglah, Le. Lukman menjawab lirih, insya Allah Mbah. Keesokan harinya, Lukman sudah terlihat rapih. Tas ransel sudah ia letakkan di depan rumah, kain hitam pemberian Rukmi juga sudah ia masukkan ke saku celananya. Man, Lukman, suara Marni memecah kesunyian pagi. Iya Bu, Lukman menjawab sambil melangkah keluar rumah. Ada apa Bu? Ini, jangan sampai ketinggalan. Marni menyodorkan satu kantong ubi kepada Lukman. Banyak banget Bu, ini dari siapa? Tadi Yurukmi memberikannya kepada ibu. Dia bilang kalau dia minta maaf karena selama ini arwah kakeknya sudah membuatmu sengsara. Lukman terdiam, matanya memandang ubi yang ada di kantong plastik merah dengan pandangan tenang. Tapi banyak banget loh Bu. Udah dibawa aja, nanti dibagi-bagi sama teman kerjamu. Mereka pasti mau kok. Gak enak tahu kalau sampai Yurukmi tahu kamu ninggalin di sini. Itu bener Man. Udah kamu nurut aja Yule. Mbah Tejo tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Lukman hanya mengangguk. Tidak berapa lama, sebuah mobil travel berhenti tepat di depan rumah Lukman. Itu mobilnya udah datang, hati-hati di jalan, jangan lupa sholat. Iya Bu, Lukman pamit dulu. Lukman mencium tangan Mbah Tejo dan ibunya secara bergantian. Mobil itu sudah berjalan meninggalkan rumah Lukman. Dari balik jendela, Lukman melihat ke arah kebun kosong tempat ia bertemu dengan arwah Pak Sarmin. Kebun itu terlihat tenang. Pak Sarmin, matanya menyorot sosok pria tua duduk di sebuah amben tepat di bawah pohon asem. Pak Sarmin, ucap Lukman lirih, alisnya menyipit. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menggoyangkan dedaunan. Dia lihat ke arah jalan. Bisik Lukman, seolah tahu aku mau lewat. Mobil berbelok di ujung gang. Pandangan Lukman tidak lepas sampai sosok itu hilang di balik pohon. Terima kasih Pak. Gumamnya pelan, tangan kanannya meraba saku celana, memastikan kain hitam itu masih ada. Mobil terus melaju, sosok itu mengecil di kejauhan sampai akhirnya ia hilang di tikungan. Tapi dalam hati Lukman ada sesuatu yang tertinggal. Rasa lega. Sejak kejadian itu, Rukmi mulai sering keluar rumah. Ia ikut kerja bakti, ia ikut rapat dusun, dan sesekali terlihat duduk di warung kopi milik Bumina. Senyumnya tidak lagi kaku, tatapannya tidak lagi penuh beban. Warganya pun mulai menyapanya dengan ramah. Rukmi, mau ikut patungan buat ronda nanti malam gak? Tanya Pak Darno di suatu sore. Iya Pak, nanti saya bawain kopi dan singkong rebus ya. Suatu sore tampak Yurukmi duduk sendirian di amben tua, di bawah pohon asem yang sudah mulai jarang didatangi orang. Di hadapannya hanya angin dan daun kering yang jatuh satu persatu. Tangannya menggenggam daun kenanga yang dipetik dari belakang rumah. Mbah, aku cuma bisa kirim doa dari sini. Ia memejamkan mata, angin bertiup pelan, membuat rambutnya bergerak ringan. Tenang di sana ya, jangan ganggu siapa-siapa lagi. Cukup sudah Mbah. Ia membuka mata, pandangannya tertuju pada batang pohon asam.
Sebentar, diam lalu menghela nafas panjang. Orang-orang udah mulai hidup tenang, Mbah. Aku juga udah gak marah lagi. Tidak ada suara selain desir angin. Namun entah mengapa dadanya terasa lebih lapang. Meski jasad Pak Sarmin sudah lama menyatu dengan tanah, bayangannya masih sering terlihat. Warga Wesir kadang masih menyebutnya dalam bisik-bisik, terutama saat malam lenggang atau hujan turun deras. Namun kita tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan, tidak ada lagi teriakan histeris, hanya pengingat bahwa hidup bisa sangat berat dan orang bisa terjerumus dalam kesedihan yang tidak terlihat. Pak Sarmin bukan hantu untuk ditakuti, tapi pelajaran hidup untuk diingat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di komentar kalian di kolom komentar.